Nah, teman-teman, sore hari ini kita akan melanjutkan di mana kita berada di kebun nangka J33 Tekam Yellow, yang mana ini kita akan melakukan pruning ya. Ini usia tanam masuk di usia 17 bulan. Kita akan melakukan pruning. Ada beberapa yang kita pruning beberapa minggu yang lalu yang tidak sempat, jadi kita akan melihat bagaimana cara melakukan pruning pada pohon nangka. Itu versi dari kami ya. Jadi semua orang berkebun itu memiliki cara yang berbeda-beda, namun tetap tujuan kita bagaimana pertumbuhan pohon akan tumbuh dengan subur, dan pada saat pembuahan tentunya kita berharap pohon di pangkas ini tentunya bagaimana kita melakukan pembentukan pada dahan-dahan atau tangkai-tangkai yang akan nanti menjadi tempat di mana buah akan menggantung ya. Jadi kita akan melakukan pruning, nanti contohnya kita akan kasih lihat. Ini versi saya ya dalam berkebun nangka. Jadi kita mungkin beda cara dalam melakukan pruning, namun tujuan kita itu tentunya sama ya. Teman-teman, dalam langkah awal itu kita harus tetap melakukan pruning. Ini kita potong pucuk ya, supaya bisa pohon ini akan melebar. Nah, teman-teman, coba mundur, kita lihat pohonnya sudah dapat semua pohonnya. Nah, seperti ini teman-teman, kita akan melakukan pruning karena pertumbuhan pohon ini kita harus bagaimana supaya tadi ini cabang-cabang yang tidak ini termasuk tunas-tunas air ya, ini hanya akan menghambat pertumbuhan pada pohon nangka ini. Jadi seperti itulah. Jadi ayo kita jalan-jalan, kita melihat pertumbuhan pohon nangka ya. Teman-teman, kita lihat nangka. Awas karena di sini ada juga lomboknya ya, tumpahan sari dengan lombok, bukan lagi seperti itulah. Tukang kebun kita juga ada yang menginginkan ini tumpahan sari dengan lombok, namun satu kekurangannya karena rumputnya ini menjadi hambatan lagi nih buat kita lihat. Ini akan mengganggu tumbuhan ya, karena lonjaan rumput ini teman-teman, kita lihat ini belum kita melakukan pemangkasan. Pohon pertama tadi itu sama ya usianya, namun ini sudah kita lihat ini kurang lebih bahkan sudah 3 meter lebih ini ya, nangka J33 Tekam Yellow. Ayo teman-teman lihat. Wah, pertumbuhannya sangat pesat ya. Jadi inilah pentingnya kita
kalau kita melakukan pruning kemudian tidak ada tukang kebun yang ini, tentunya lomboknya nanti akan tertimbul lagi dengan tangkai-tangkai yang kita pruning ini. Jadi coba kita kasih lihat apa namanya dari batang bawahnya ya. Coba lihat batang bawahnya, kita lihat seperti apa, bagaimana besar batangnya. Coba ini besar, lebih dekat lagi, besar batangnya ini, batang bawahnya di usia 17 bulan nangka J33 Tecamelo seperti ini. Kami berada di MDPL 79 di atas permukaan air laut ya teman-teman. Jadi untuk hari ini belum ada kita panen nangka J33 ya. Yang kita panen itu baru nangka Thailand. Mudah-mudahan ini juga bisa adaptif, artinya kenapa? Karena terkadang juga ada nangka banyak, nangka pertumbuhannya bagus, namun pada saat pembuahan itu buahnya pecah sebelum matang. Nah, jadi ini kita tidak, ini baru sebagian kita pruning, kita harus menunggu tukang kebun dulu untuk sama-sama karena lomboknya kita takutkan jangan sampai tertimbul ya. Ayo teman, kita lihat lagi. Nah, nangka J33 kita lihat, putar keliling, lihat nangka J33 Tecamelo itu teman-teman, ini kalau menurut saya pribadi ya, cocok sekali kita kembangkan. Kali ini saya berharap mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Sidrap betul-betul menjadi perhatian untuk kita sama-sama bagaimana ke depan Sidrap ini maju akan tanaman buah. Karena kita berbicara pertanian, kita termasuk lumbung penghasil lumbung padi yang terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Jadi bagaimana supaya perkebunan kita juga ini kita bisa menjadi unggul juga ya teman-teman. Banyak kita lihat lahan-lahan yang tidak produktif. Sayang kalau kita lihat tanah-tanah yang tidak produktif itu terkendala dengan hanya kita lihat itu hanya rerumputan yang terpenuhi dengan rerumputan. Jadi saya juga sebelum saya menanam tanaman buah itu seperti ini, saya juga cemas-cemas sedikit. Selalu perasaan saya terhantui karena jangan sampai, prinsip saya jangan sampai kami menanam kemudian tidak tumbuh dengan baik, tidak subur, akhirnya kan kembali ke kita yang rugi sendiri. Namun alhamdulillah hal-hal yang negatif saya hilangkan, tetap saya akan maju dengan tekad saya untuk mengembangkan tanaman buah, baik tanaman nangka, tanaman alpukat, durian, mangga, semua saya kembangkan. Namun alhamdulillah semua tumbuh dengan baik. Maka dari itu kami berharap pemerintah Kabupaten Sidrap khususnya betul-betul kalau bisa didata, melakukan pendataan ya, dilakukan pendataan bagi yang punya lahan yang tidak produktif agar bisa ditanami
tanaman pohon buah. Coba kita lihat. Jadi teman-teman, kalau kita bisa menanam, ini ukuran jarak tanamnya teman-teman 6x7. Nah, ini pun kami tanam masih punya inisiatif sendiri dalam menanam pohon nangka. Namun ini bukan jarak tanam yang ideal ya. Jarak tanam yang ideal itu minimal itu 9x9 kalau nangka jenis ini. Jadi karena ini tidak sama dengan nangka yang lain ya, seperti nangka orange yang kita tanam tidak terlalu melebar. Namun kita lihat ini pertumbuhannya baru di usia 17 tahun ini sudah hampir ketemu antara tajuk daun dengan tajuk daun ya. Ini kalau kita lihat ini sudah diameter 3 ini teman-teman. Jadi baru di usia 17 tahun, 17 bulan itu. Nah, jadi teman-teman, nangka ini adalah nangka yang unggul ya, dimana kita lihat di perkebunan di Malaysia itu, ini salah satu nangka yang dikembangkan di negara Malaysia. Jadi ada beberapa nangka mungkin menang. Pada umumnya nangka kan warnanya kuning ya teman-teman, tapi kita lihat ada yang warna orange, ada yang warna agak hampir merah ya. Itu memang menang dari segi warna. Namun kalau kita sudah mencoba nangka J33 ini, inilah nangka yang menurut kami yang unggul, yang bisa dijadikan nangka untuk skala kebun. Jadi mudah-mudahan hari ini kami ulangi, mudah-mudahan warga Kabupaten Sidrap khususnya akan terpanggil untuk menanam nangka. Kalau memang itu kita tidak banyak mungkin pekerjaan yang lain, tidak bisa fokus ke perkebunan, maka tanam nangka ini tidak butuh perawatan khusus ya teman-teman. Cukup kita jaga bagaimana gulmanya ini tidak naik, karena ada beberapa gulma yang akan mengganggu. Ada yang membalut itu yang manjang ya, kemudian ada yang pendek, ini yang tidak mengganggu sebenarnya begini, hanya yang bisa melilit itu yang akan bisa menjadi pohon ini akan mati. Jadi mudah-mudahan saya Brigade Sahabat Tani ini menjadi pemerhati untuk pemuda-pemuda yang masih menganggur, yang tidak ada kegiatan. Ayo kita berkebun. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini sudah bisa kita akan buahkan. Karena nangka orange yang kita tanam itu sudah kita lihat bahwa hanya di usia 14 bulan ada sudah yang berbuah. Jadi kalau ini mudah-mudahan bisa di usia pada umumnya 20 bulan atau sekali mungkin dengan waktu 2 tahun pun itu sudah termasuk ganja ya teman-teman. Jadi itulah yang saya punya harapan kami untuk ke depan, bagaimana kita memajukan Kabupaten Sidrap menjadi kota penghasil buah, bukan hanya penghasil beras, tapi kita juga penghasil buah-buahan, sehingga kita akan maju dengan perkebunan dan pertanian. Selamat sore dan salam dari Brigade Sahabat Tani. Mantap.